اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada episode sebelumnya kita telah mendengarkan penjelasan dari Bapak Iswan tentang gagasan yang akan dikaji dalam kajian rasionalitas Quran. Dan pada kesempatan ini kita akan mendalami bagaimana landasan filosofis dan kebijakan teknis dalam menerapkan gagasan-gagasan tersebut sehingga dapat diterapkan atau lebih membumi, dan bagaimana manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kepada Bapak Iswan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi ini mungkin kelanjutan apa yang kita bicarakan pada gagasan rasionalitas Quran nih yang kemarin tuh Pak Jul ya. Itu kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa untuk menghadapi situasi yang kita sampaikan pada waktu itu, kami membuat satu bangunan akidah lah yang bisa dijadikan landasan filosofis maupun pijakan teknis bagi untuk menentukan bagaimana kita berpikir, kita bertindak maupun kita menilai dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, ini sudah kita bangun kemarin apa yang kita sebut dengan kebenaran al-haq, di mana itu yang kita jadikan landasan filosofisnya. Kemudian kita membangun kerangka tauhid, karena kita tahu Islam adalah agama tauhid. Nah, kerangka inilah yang terdiri dari 4 kerangka kemarin di tema 2 sampai dengan 5 kalau tidak salah. Nah, inilah yang dijadikan pijakan-pijakan teknis. Kenapa ini kita perlukan? Kita tahu bahwa pada masa lalu yang kita terima hari ini banyak berbagai arus pemikiran yang memerlukan suatu kalau kita katakan satu usaha kita lah, bagaimana menggabungkan berbagai pemikiran-pemikiran ini yang kita jadikan bahan-bahan untuk membangun satu bangunan akidah yang akan kita bangun nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa ke depan peradaban manusia ini kan semakin bercorak ilmiah. Artinya menuntut kita, terutama nanti generasi muda kita, bagaimana menjelaskan pesan-pesan Tuhan ini secara rasional, secara logis, sehingga dapat diterima ataupun dapat mengakomodasi nilai-nilai sains dan teknologi yang berkembang ke depan. Nah, dari situlah kita meletakkan landasan filosofis dan pijakan teknis ini untuk dijadikan basis daripada seluruh pemikiran, tindakan, dan penilaian kita di dalam hidup dan kehidupan ini. Jadi kalau kita lihat ada kita bagi bahwa yang kita bangun ini adalah landasan filosofis dan teknis yang dijadikan basis atau pijakan dasar. Nah, dari dasar inilah kita memasuki dunia aplikasi, di mana dunia aplikasi ini dia tidak boleh keluar dari kerangka ini gitu. Nah, jadi yang harus kita mampu kita bedakan ini bagaimana membedakan hal-hal yang bersifat filosofis dan mana hal-hal yang bersifat
aplikasi teknis. Mungkin contoh-contoh misalnya di dalam fashion lah, misalnya di dalam kalau istilah kita menutup aurat, fashion. Nah, ini di sini secara filosofis Allah menetapkan bahwa kaum muslimin ini harus menutup aurat. Jadi ini filosofisnya gitu. Nah, ini tidak boleh berubah gitu. Nah, sedangkan dalam dunia aplikasinya, nah ini sudah menyangkut masalah model. Nah, ketika model ini sudah berkaitan dengan konteks budaya, konteks zaman, konteks kemajuan daripada keinginan untuk dalam dunia fashion lah, style, sehingga ini semakin berkembang dunia aplikasi di dalam model ini gitu. Tapi yang satu yang tidak boleh dilanggar adalah apapun model yang dibuat, mau menggunakan cadar, mau menggunakan selimut, mau menggunakan apa saja yang mau digunakan masing-masing, yang penting harus menutup aurat. Nah, ini harus dibedakan. Ini yang maksudnya kita bedakan di dalam filosofis dan teknisnya. Nah, di dalam filosofis dan teknis ini juga dalam kehidupan bernegara juga kelihatan gitu. Ini kadang-kadang kalau saya katakan ini yang tidak bisa dibedakan oleh para intelektual atau para negarawan kita gitu. Apa contohnya gitu? Kemarin kita diributkan oleh Islam Nusantara. Kita tahu bahwa Islam itu adalah konsep, adalah cara hidup, adalah satu cara pandang yang disampaikan oleh Allah kepada kita, kepada umat, bahwa yang aku sampaikan ini, kata Allah, namanya Islam gitu. Nah, kemarin kita juga sudah menjelaskan di dalam agama dan pemikiran agama. Nah, kita sebagai orang muslim ini, di dalam milah-milah pemikiran agama kita ini kita menginterpretasikan apa yang disampaikan oleh Allah, Islam gitu. Nah, jadi gagasan-gagasan yang pengen kita bangun, misalnya, harusnya bukan gagasan-gagasan merubah nama istilah filosofis yang disampaikan ini gitu. Tapi itu gagasan kita sebagai oknum, sebagai subjek. Artinya kalau kita mengatakan akan membangun atau menetapkan cara atau kaidah hidup dan kehidupan ini orang di Nusantara ini, jangan disebut ini Islam Nusantara gitu. Islam ya Islam. Tidak ada Islam Nusantara, Islam Palembang, Islam Arab Saudi, Islam Afrika, Islam Mesir, ya Islam, ad-dinul Islam gitu. Nah, harusnya kalaupun mau, ya katakanlah yang akan dibangun ini adalah cara hidup Muslim Nusantara. Nah, tapi cara hidupnya tidak boleh melanggar daripada dasar filosofis yang ditetapkan Al-Quran. Oh, ini kan Muslim Nusantara, ya kan? Berarti orang Nusantara kan kita cuma pakai kemban aja, gitu kan? Oh, berarti orang Islam Nusantara enggak apa-apa berkemban. Nah, ini melanggar daripada dasar-dasar filosofis daripada Islam. Nah, ini yang perlu kita bangun. Selanjutnya tadi saya katakan ke depan bahwa peradaban manusia semakin modern, sains dan teknologi semakin berkembang, corak ilmu pengetahuan semakin ilmiah. Nah, ini perlu bangunan akidah yang kita tetapkan ini sangat perlu, karena inilah yang menjadi basis terakhir daripada basis terakhir, benteng terakhir bagi kita dalam mengakomodasi nilai-nilai sains dan teknologi yang
disampaikan yang akan berkembang dunia ke depan nanti gitu. Nah, misalnya nilai-nilai sains ini misalnya kita sudah tahu berkembang sekarang dunia virtual, berkembang sekarang dunia yang namanya cyberspace. Ini kita bisa bermain di dalam itu. Nah, ini bagaimana ini? Kejahatan-kejahatan misalnya, kalau kebaikan udah jelas lah semuanya kebaikan. Tapi kalau bagaimana kita melakukan kejahatan-kejahatan di dalam dunia virtual, karena itu melibatkan pemikiran, tindakan, penilaian yang benar-benar nyata yang kita rasakan di dalam cyberspace gitu. Nah, harusnya kita sudah mengatur, kita sudah membangun ini bagaimana dunia aplikasi aplikasi teknis daripada pelaksanaan ini gitu. Kalau tidak kalau tidak nanti para anak cucu kita nanti mereka bingung dalam menjalankan beragama. Nah, inilah yang harus disampaikan oleh para intelektual kita, para ulama kita. Tidak hanya sekedar kita memfokuskan ketaatan pribadi sehingga kita seolah-olah melupakan perkembangan peradaban dunia peradaban ke depan. Nah, ini pengaruhnya sangat besar. Misalnya cucu Pak Jul nanti itu kebetulan kuliah, dia ahli eksplorasi kutub utara. Sehingga bertahun-tahun dia tinggal di kutub utara. Kutub utara tuh mungkin siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan, itu pun tidak ada kegelapan. Tidak ada gelap, semuanya terang, yang disebut white night. Dia terang tapi malam gitu. Nah, hanya ditentukan waktu. Nah, kalau siang 6 bulan, malam 6 bulan, terus bagaimana kita orang muslim yang tadi misalnya ke depan sudah teknologi sudah berkembang, dia tinggal di kutub, apakah dia berpuasa 6 bulan baru buka 6 bulan kemudian? Nah, ini harusnya dipikirkan gitu. Kita tahu juga misalnya sudah ada pembangunan tentang ke depan membuat satu penginapan, suatu cottage kata kita yang dikatakan dunia Amerika kemarin bahwa di bulan akan dibangun, orang bisa berwisata ke sana. Nah, harusnya para intelektual kita kan mulai sekarang mikir, kalau gitu kita di bulan nih sholatnya gimana nih, ngitungnya di mana nih, ngadapnya di mana nih. Nah, inilah perlu kita membangun, meletakkan landasan-landasan filosofis dan pijakan-pijakan teknis, sehingga ini nanti yang jadi benteng terakhir di dalam menghadapi dunia ke depan. Bagaimana menetapkan hukum-hukum syariat di dalam dunia cyberspace. Jadi yang harus kita pikirkan sekarang adalah yang akan kita bahas nanti. Inilah yang akan kita bahas nanti di dalam gagasan-gagasan kita. Bagaimana hubungan antara esensi dan atribut, bagaimana hubungan antara originalitas dan autentisitas, bagaimana hubungan identitas dan lain sebagainya dalam dunia Islam. Nanti di gagasan-gagasan ini yang terpisah dari tema-tema yang kita bahas, ini akan kita jelaskan secara simultan. Saya kiranya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para Bapak Iswan yang telah menjelaskan tentang landasan filosofis dan pijakan teknis dalam penerapan gagasan-gagasan kajian rasional Quran. Sampai ketemu dalam pembahasan gagasan-gagasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.